Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar biologi, masih di bab 1, tetapi kita maju ke materi kedua, yaitu tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, di akhir pembelajaran, peserta didik harus bisa menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan penyebaran flora di Indonesia. Dan ketiga, mendeskripsikan penyebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Jika sudah siap, kita akan mulai pembelajarannya. Nah, sebelum kita mengetahui keanekaragaman hayati Indonesia, kita harus tahu dulu negara Indonesia itu negara seperti apa. Nah, yang pertama, jika kita lihat dari letak geografisnya, Indonesia adalah negara yang terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letaknya di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian letaknya berada di benua Asia dan benua Australia. Nah, dari letak geografis ini maka bisa disimpulkan bahwa faktor keanekaragaman hayati di Indonesia salah satunya adalah karena letak geografisnya yang strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Sehingga karakteristik keanekaragaman hayatinya pun merupakan pencampuran dari karakteristik benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Yang kedua, Indonesia adalah negara yang mempunyai keanekaragaman hayati ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire. Nah, hal ini dikarenakan Indonesia berada di garis khatulistiwa yang otomatis iklimnya adalah iklim tropis. Sehingga faktor keanekaragaman hayati yang kedua dari Indonesia adalah karena faktor iklim tropisnya. Nah, iklim tropis itu memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dengan musim kemarau. Karena musimnya ini terbagi secara merata, sehingga tidak ada yang dinamakan dengan musim yang ekstrim, dingin sekali atau panas sekali. Akhirnya, banyak makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dan dapat tinggal di negara Indonesia. Buktinya apa? Kita lihat yang ketiga. Indonesia diperkirakan memiliki 300 jenis hewan menyusui, baik yang berukuran besar atau yang kecil. Kemudian, memiliki 7.500 jenis burung, 2.000 jenis reptil, 25.000 jenis tumbuhan biji, 1.250 jenis paku-pakuan, 7.500 jenis lumut, 7.800 jenis ganggang, 72.000 jenis jamur, dan 300 jenis bakteri. Jelas ya, keanekaragaman hayati di Indonesia ini sangat beragam. Yang keempat, Indonesia memiliki ciri di mana kita memiliki tumbuhan dan hewan endemik. Apa itu endemik? Endemik ini artinya adalah tumbuhan dan hewan yang hanya bisa hidup di satu tempat. Artinya, ada tumbuhan dan hewan yang hanya bisa hidup di Indonesia. Jika dibawa ke tempat lain, kita harus berusaha mengubah tempat tersebut seperti keadaan di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya adalah komodo. Komodo hanya ada di Indonesia, yaitu di Pulau Komodo. Kita tidak bisa menjumpai komodo di tempat lain selain ada di Pulau Komodo. Yang kedua, bunga Rafflesia arnoldi ini hanya ada di Bengkulu. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar dari tumbuhan dan hewan endemik yang ada di Indonesia. Yang pertama, di sini ada gambar bunga Rafflesia arnoldi yang berada di Bengkulu. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini adalah bunga yang paling besar di dunia, di mana bunga ini tidak memiliki batang dan tidak memiliki daun. Nah, bunga ini ciri khasnya mengeluarkan bau busuk atau bau tidak sedap yang bertujuan untuk menarik serangga
yang nantinya serangga ini adalah merupakan makanan untuk bunga Rafflesia arnoldi ini. Nah, tapi ingat ya, bunga Rafflesia arnoldi ini berbeda dengan bunga bangkai. Bunga bangkai itu jenis lain. Yang kedua, ini adalah komodo. Nah, komodo ini ada di Pulau Komodo. Nah, ciri dari komodo ini adalah merupakan reptil terbesar, di mana komodo ini diketahui adalah sebagai keturunan asli dari dinosaurus dan hanya satu-satunya keturunan dinosaurus yang masih hidup sampai saat ini. Nah, komodo ini adalah hewan yang mematikan, di mana komodo ini dapat berenang sampai 10 meter ke dasar laut. Kemudian dia juga bisa memanjat pohon. Nah, sehingga kita harus berhati-hati jika bertemu dengan hewan komodo ini. Nah, yang paling berbahaya dari hewan komodo ini adalah air liurnya. Kenapa? Karena di dalam air liurnya ini terdapat bakteri yang sangat mematikan. Yang ketiga, ada hewan tarsius. Ini ada di daerah Sulawesi. Hewan tarsius ini mirip seperti jenis kera, tapi dia ini lebih mendekati kepada keluarga kukang. Nah, dia aktif di malam hari, sedangkan di siang hari hewan tarsius ini seperti koala, jadi tertidur. Yang keempat, ada jalak Bali. Nah, kalau jalak Bali ini adanya di Bali, ini burung ini hanya ada di Bali dan tidak ada di daerah lain. Nah, inilah 4 contoh tumbuhan dan hewan endemik yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita ke pembahasan pokok, yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang persebaran flora yang ada di Indonesia. Nah, persebaran flora di suatu daerah dipengaruhi oleh perubahan iklim pada masa lampau, jenis tanah, proses geologi, dan komponen biotiknya. Flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Berdasarkan kawasan tersebut, terdapat 4 tipe flora di Indonesia, yaitu ada tipe hutan hujan tropis, tipe hutan musim, tipe sabana, dan tipe stepa. Nah, sebelum kita membahas 4 tipe flora di Indonesia, Ibu ingin kalian menyaksikan satu video terlebih dahulu supaya bisa lebih paham lagi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, video yang kalian saksikan saat ini adalah ketika proses pembuatan negara Indonesia, di mana dahulu lempeng di muka bumi ini masih bergerak aktif berpindah tempat, sehingga yang asalnya satu benua kemudian terpisah-pisah dan Indonesia pun terbentuk karena Indonesia ini berada di titik temu dari 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Sehingga jelas negara kita ini terus bergerak. Nah, zaman dahulu itu setiap lempeng itu bergerak 7-9 cm per tahunnya. Jadi kalau kita lihat di sini Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa ini masih bergabung dengan Asia, sedangkan Papua masih bergabung dengan Australia. Nah, ini benua Eurasia yang masih terus bergerak. Ini zaman Tertiarana, 30 million years ago. Kemudian di sini kita bisa lihat Papua masih bergabung dengan Australia. Nah, sehingga jelas bahwa Indonesia bagian barat punya karakteristik sama dengan benua Asia dan Papua sama dengan Australia. Jika kalian pernah menonton film Ice Age, ini adalah ketika bumi menjadi zaman es. Nah, karena suhu bumi yang terus menurun, pada saat itu Indonesia masih berupa paparan Sunda, di mana terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih bergabung. Kemudian paparan Sahul itu Papua dengan Australia masih bergabung. Akibatnya apa? Akibatnya karakteristik flora dan fauna bagian barat sama dengan Asia, sedangkan bagian timur sama dengan Australia. Ya,
video tadi, Ibu harap bisa membantu kalian untuk memahami mengapa karakteristik Indonesia bagian barat, baik flora maupun faunanya mirip dengan Asia, sedangkan kenapa bagian timur Indonesia karakteristik flora dan faunanya itu mirip dengan Australia. Karena jika kita melihat sejarahnya, kedua tempat ini dulunya memang bergabung di satu dataran yang sama. Jadi tidak heran daerah bagian barat itu punya ciri yang sama dengan hewan dan tumbuhan di benua Asia, sedangkan bagian timur Indonesia memiliki ciri yang mirip dengan ciri flora dan fauna yang ada di Australia. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan utama kita, yaitu tentang persebaran flora tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa persebaran flora tumbuhan Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hutan hujan tropis, kemudian ada hutan musim, ada tipe sabana dengan tipe stepa. Kita bahas dulu yang tipe pertama, yaitu hutan hujan tropis. Nah, tipe hutan hujan tropis itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hutan lebat. Artinya di dalam satu hutan ini terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dengan jumlah yang sangat besar. Jadi padat dalam satu hutan ini. Kemudian hutan hujan tropis bersifat heterogen, artinya di dalam hutan itu terdiri dari berbagai jenis tumbuhan. Jadi tidak hanya satu jenis atau dua jenis, tapi dari berbagai macam jenis tumbuhan. Yang ketiga, hutan hujan tropis itu lembab. Kenapa lembab? Karena hutan hujan tropis ini termasuk ekosistem yang berada di wilayah dengan curah hujan yang tinggi, sehingga intensitas hujannya per tahun itu sangat besar, akibatnya tanah dan udaranya itu selalu basah. Nah, yang keempat, di mana di dalam hutan ini tanamannya ini terdiri dari berbagai ukuran, dari mulai yang paling besar sampai tumbuhan yang paling kecil. Nah, di Indonesia sendiri hutan hujan tropis ini tersebarnya di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, contoh dari tumbuhan yang berada di hutan hujan tropis, yang pertama ada pohon meranti. Ini gambarnya. Kemudian ada pohon damar. Nah, pohon damar ini cabang pohonnya tidak terlalu lebar. Kemudian biasanya semakin ke puncak itu cabangnya semakin pendek, sehingga biasanya bentuk kanopi tumbuhannya ini seperti bentuk segitiga. Kemudian ada rotan. Nah, rotan ini dia biasanya digunakan untuk bahan pembuat mebel. Kemudian yang keempat ada pohon eboni. Kalau pohon eboni itu ciri khasnya pohonnya sangat tinggi, bisa sampai 60 meter. Kemudian batangnya itu berwarna gelap, biasanya sedikit kehitaman. Jadi kalau di hutan hujan tropis itu biasanya pohonnya ini sangat tinggi dan biasanya daunnya itu percabangannya sangat lebat dan sangat lebar. Nah, itu tipe hutan hujan tropis. Sekarang kita ke tipe yang kedua, yaitu tipe hutan musim. Nah, tipe hutan musim, ciri-cirinya di dalam hutannya ini hanya ditumbuhi satu jenis tumbuhan saja. Jadi artinya dalam satu hutan itu hanya ada satu jenis tumbuhan. Nah, biasanya tumbuhannya ini adalah tumbuhan yang ketika musim kemarau itu dia menggugurkan daunnya. Nah, hutan musim ini tersebarnya di daerah Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Nah, contoh pohon yang ada di hutan musim itu yang pertama pohon jati. Nah, pohon jati ini ciri khasnya kayunya sangat baik dan sangat bagus ketika dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Jadi kalau pohon jati itu semakin lama kayunya akan semakin kuat dan semakin mengkilap, sehingga sangat bagus jika digunakan menjadi bahan pembuat peralatan rumah tangga.
Yang kedua ada pohon cemara. Di sini di gambar yang Ibu tunjukkan ini jenisnya pohon cemara kipas. Nah, jadi cirinya itu daunnya gepeng. Nah, kemudian ada pohon pinus. Nah, kalau pohon pinus cirinya daunnya itu menjarum. Nah, kalau di daerah kita, di daerah Lembang itu sangat banyak pohon pinus, terutama di daerah yang mendekati ke Gunung Tangkuban Perahu. Kalau kalian lihat di situ kan hampir di dalam satu hutan itu hanya pohon pinus semua. Nah, makanya kenapa pohon pinus ini termasuk ke dalam tumbuhan yang ada di dalam hutan musim. Tipe yang ketiga itu ada sabana. Nah, kalau sabana ciri-cirinya di mana sabana ini merupakan padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Jadi biasanya ciri tumbuhan yang berada di sabana ini adalah jenis rumput-rumputan dan pohon yang rendah. Jadi beda dengan tropis. Kalau tropis bisa sampai berpuluh-puluh meter. Nah, kalau di sabana biasanya hanya belasan meter atau paling tinggi pun hanya 20 meter. Nah, sisanya ini adalah rumput yang pendek di dataran luasnya. Nah, untuk sabana di Indonesia tersebar di daerah yang memiliki curah hujan yang sedikit. Misalnya di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk contoh tumbuhannya ini adalah jenis rumput-rumputan, kemudian tanaman semak, perdu itu pohon yang pendek, atau pohon palem-paleman. Nah, di sini ada contohnya. Jadi kalau kita lihat gambar, hampir seluruh wilayah savana ini lebih banyak ditumbuhi rumput. Nah, sedangkan pohon itu hanya tumbuh 1 atau 2 saja. Nah, ini pun sama, gambar yang kedua juga sama. Yang keempat yaitu tipe stepa. Nah, stepa ini memiliki ciri-ciri di mana merupakan padang rumput yang sangat luas, tersebar di Pulau Sumba, Sumbawa, dan Flores. Contohnya untuk tanaman ada tanaman semak dan rumput. Nah, di sini bisa kalian lihat ini merupakan gambar stepa di daerah Sumbawa, di mana kalau kita amati di sini terdiri dari semak-semak dan rumput dan jarang sekali ditemukan pohon. Nah, begitupun dengan gambar yang kedua, ini adalah stepa di kaki Gunung Rinjani. Nah, ini adalah pembahasan untuk persebaran flora. Kita lanjutkan ke persebaran fauna di Indonesia. Nah, di Indonesia persebaran fauna dibagi menjadi 3. Yang pertama, ini ada tipe asiatis di bagian barat, tipe peralihan di bagian tengah, dan tipe australis di bagian timur. Nah, pembagian 3 tipe ini berdasarkan dari penemuan seorang ilmuwan yang bernama Wallace, di mana Wallace menyatakan Indonesia dibagi menjadi 2 oleh garis yang diberi nama garis Wallace. Nah, apa itu garis Wallace? Garis Wallace ini adalah garis imajiner yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Nah, inilah garis Wallace. Berada di antara Kalimantan dan Sulawesi. Nah, tapi kemudian muncul ilmuwan yang menyatakan bahwa Indonesia bagian timur itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu Weber, sehingga disebut garis Weber. Garis Weber adalah garis imajiner yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dengan bagian tengah. Nah, jadi kita bahas yang tipe asiatis. Untuk fauna tipe asiatis itu memiliki ciri didominasi oleh hewan menyusui berukuran besar dan ikan air tawar. Wilayahnya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali bagian barat. Contohnya ada badak, orang utan, beruang madu, babi hutan, gajah, macan tutul, wau-wau, lutung, merak hijau. Nah, di sini ada contohnya, ini adalah orang utan. Orang utan adalah hewan endemik di Indonesia. Kemudian ada gajah, yaitu gajah Sumatera.
Yang ketiga ini adalah burung merak hijau. Nah, di mana burung merak hijau ini adalah hewan tipe asiatis yang ada di Indonesia. Nah, untuk info tambahan saja bahwa burung merak hijau yang memiliki ekor panjang dan memiliki motif yang indah itu menandakan bahwa burung merak tersebut merupakan burung merak jantan. Nah, sedangkan untuk betina itu tidak memiliki ekor yang panjang dan indah. Kenapa? Karena ekor yang panjang dan indah ini itu didesain untuk jantan sehingga jantan akan lebih mudah menarik perhatian betina ketika musim kawin. Nah, contoh yang keempat, di sini ada macan tutul atau Panthera pardus. Nah, macan tutul di Indonesia banyak ditemui di daerah Jawa, Sumatera. Nah, tapi saat ini macan tutul sudah termasuk hewan yang langka karena sering banyak perburuan liar. Selanjutnya yaitu fauna tipe peralihan. Nah, peralihan ini mempunyai ciri perpaduan tipe asiatis dan tipe australis. Artinya di tipe peralihan ini ada tipe asiatis yang berupa hewan mamalia atau hewan menyusui berukuran besar, tapi juga ada yang berukuran kecil. Kemudian untuk tipe australis itu ada yang memiliki kantung. Wilayahnya di Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara. Contohnya beruang, kuskus beruang, komodo, babi rusa, anoa, soa-soa, burung rangkong, kakatua putih, berjambul merah, dan lain-lain. Nah, ini anoa mirip kerbau tapi tubuhnya lebih kecil. Kemudian ini adalah burung rangkong. Nah, burung rangkong ini hampir punah karena banyak dijadikan buruan. Kemudian ada kuskus beruang dan komodo. Tipe yang ketiga yaitu tipe australis. Nah, tipe australis cirinya yaitu hewan menyusui berukuran kecil dan berkantung, serta burung dengan berbagai macam warna. Wilayahnya meliputi Papua dan Kepulauan Aru bagian timur. Contoh hewannya ada kanguru pohon, walabi kecil, burung cendrawasih, burung kasturi, ular sanca hijau, buaya irian, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar untuk kanguru pohon. Nah, ini jarang kita temui, cirinya bulunya atau rambutnya itu lebih tebal daripada kanguru biasa. Serta dia memiliki kantung sehingga ketika anaknya lahir itu tidak langsung beraktivitas di luar, tetapi dia masuk dulu ke dalam kantung ibunya menyusui, kemudian ketika cukup umur baru dia keluar dari kantungnya. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini ada burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini juga dikenal sebagai burung dari surga karena keindahan bulunya. Yang ketiga ada burung kasturi. Nah, burung kasturi ini juga banyak di daerah Papua dan ada walabi kecil. Nah, walabi kecil ini hampir sama dengan kanguru, yang berbeda adalah ukuran tubuhnya. Kalau kanguru bisa sampai 2 meter lebih, sedangkan untuk walabi kecil itu paling besar adalah setinggi 1 meter. Jadi yang berbeda hanya ukurannya saja. Nah, sekian penjelasan materi untuk pertemuan kali ini. Di sini ada latihan soal sebanyak 3 soal. Nah, langkah pengerjaannya, jawablah latihan soal di buku tulis beserta soalnya. Kemudian jika telah selesai, kalian foto, kemudian kirimkan bisa ke Google Classroom, WhatsApp, atau email. Nah, pengumpulan paling lambat jam 5 sore di hari pembelajaran dan absensi itu bersamaan dengan pengumpulan tugas. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum.